Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang, bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa juga harapan saya bagi saudara semua yang mendengar, juga menonton renungan ini dimanapun berada, bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita, saudara semuanya boleh diberkati Tuhan hari ini. Puji Tuhan saudaraku, pagi ini kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan, tentu dengan berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya marilah kita merendahkan diri, kita berdoa, memohon tuntunan Tuhan atas hidup kita di hari ini. Kita berdoa saudara. Bapa, kami menaikkan syukur untuk kasih dan kebaikan-Mu yang telah memimpin hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, saya siapkan satu ayat dari kitab Amsal pasal yang ke-18 ayat 21. Saya akan bacakan untuk kita, demikian bunyinya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Demikian pembacaan ini bagi kita pada pagi hari. Tuhan membuka hati kita supaya kita benar-benar diberikan pemahaman yang baik bagaimana kita dapat mempergunakan mulut kita, lidah kita untuk menggemakan sesuatu yang baik yang mendorong kita untuk hidup lebih baik tentunya hari ini. Topik renungan kita pada pagi hari ini saudara, yaitu gemakanlah hal-hal baik dalam hidupmu. Ini yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Sarah Exkel saudara, beliau ini pernah berkata seperti ini. Ulangilah perkataan yang dapat meningkatkan semangat bagi diri Anda sendiri. Dia katakan seperti, bersama Tuhan saya mampu dan saya mampu. Jadi ini suatu ungkapan yang menarik, bagaimana kita benar-benar menggemakan perkataan dengan mulut kita yang dapat mendorong, memotivasi kita untuk bisa terbangun dengan baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang anak Tuhan, Steph Callahan, seorang petualang sedang melakukan pelayaran melintasi Samudra Atlantik. Namun sangat sayang karena dia tidak sampai ke tujuan karena baru saja ia berlayar saudara, baru beberapa mil dari bibir pantai, kapal yang ditumpanginya itu sudah menghantam karang dan akhirnya kapal itu pun tenggelam. Lalu dengan sebuah skoci saudaraku, ia berhasil menyelamatkan diri dari karamnya kapal itu. Artinya dia selamat. Akibatnya Steph dia harus terkatung-katung di tengah lautan itu selama 76 hari. 2 bulan lebih saudara. Ini luar biasa perjuangan Steph pada saat itu. Dan selama itu ia hanya bisa bertahan hidup dengan meminum air laut, ya, dan memakan ikan yang bisa ditangkapnya sendiri. Tidak hanya itu saudara, kalau kita lihat di sini, dia juga setiap saat harus bekerja keras untuk membuang air yang masuk ke skoci itu, karena memang skoci itu bocor ketika kapal itu menghantam karang. Beruntung baginya memang, ya, karena akhirnya dia ditemukan oleh petugas penjaga pantai setempat. Dia ditolong dan dia diselamatkan. Selama 76 hari dia terkatung-katung di tengah lautan itu. Setelah dia diselamatkan saudara, kepada petugas dia pun menceritakan tentang kisah yang begitu mengerikan, yang begitu menakutkan dalam perjuangannya untuk bertahan hidup di tengah laut itu. Dikisahkan semuanya bagaimana ia bisa bertahan hidup. Lalu mendengar kisahnya itu, semua orang yang mendengarnya dibuat kagum. Tentu
Saya yakin kita semua pun kalau ada orang yang seperti itu mendengarnya pasti kagum saudaraku. Lalu karena mereka merasa penasaran, salah seorang dari mereka mendengarkan kisah itu bertanya kepada Step. Dia katakan begini, apa yang membuat Anda bisa bertahan melewati semua pergumulan yang sulit itu? Karena dia merasa penasaran saudara. Lalu Step pun dengan yakin dia menjawab demikian. Saya hanya mengatakan kepada diri saya bahwa bersama Tuhan saya pasti bisa menghadapi semua tantangan yang berat ini. Perkataan itulah yang selalu saya gemakan di hati saya. Dia katakan, di pikiran saya dan bahkan lewat mulut saya selalu mengatakan itu setiap saat. Bersama Tuhan saya pasti bisa melewati pergumulan yang berat ini. Karena ini seorang anak Tuhan saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, ini hanya sebuah kisah bagi kita pada pagi hari ini. Bagaimana kuasa perkataan kita dapat memberikan semangat sekalipun kita menghadapi pergumulan yang sulit, yang berat. Tetapi sebenarnya juga dapat melemahkan dan menghancurkan kehidupan kita. Apalagi ketika kita dalam situasi sulit dan berat. Mari pagi hari ini kita belajar. Saya yakin saudaraku bahwa hidup yang kita jalani ini tidak selalu seperti yang kita inginkan. Itu pasti. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena dalam keadaan yang sering kita tidak sangka, kita sering terjebak dalam situasi sulit, situasi susah, dan situasi keadaan-keadaan yang membuat kita terjepit. Ya, dalam keadaan yang kita tidak sangka-sangka. Karena tidak seorang pun di antara kita yang menginginkan hal itu. Tetapi kita sering menghadapinya di luar perkiraan kita tentunya. Sepertinya ya keadaan-keadaan sulit yang saya maksudkan tadi, semua orang tidak menghiraukan kita. Padahal kita sudah menderita. Orang semua menutup diri, menutup mata. Ya, semua jalan tertutup di depan mata kita. Sehingga kita seringkali menjadi putus asa. Luar biasa. Lalu saudara, di tengah situasi seperti itu, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita perbuat? Apa yang sering kita katakan tentang diri kita ketika kita menghadapi situasi yang seperti itu? Bukankah kita sering mempersalahkan diri kita, ya, bahkan menghakimi diri kita sendiri, bahkan juga mempersalahkan orang lain atas keadaan yang kita hadapi? Dan tidak jarang, bahkan tidak sedikit orang juga akhirnya mereka mempersalahkan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahukah saudara bahwa salah satu fakta kehidupan adalah Tuhan akan menilai kita berdasarkan ucapan kita. Saya tidak tahu bagaimana saudara memahami ungkapan ini. Karena firman Tuhan mengatakan, dengan mulutmu engkau dibenarkan dan dengan mulutmu engkau dihakimi. Saya sangat yakin saudaraku bahwa seringkali oleh perkataan kita lemah, kita tersandung, kita jatuh. Mari kita ubah saudaraku. Gemakan hal-hal yang baik, perkatakan hal yang baik dalam hidupmu. Mari seperti yang dikatakan oleh Step ini, bersama Tuhan saya pasti akan bisa melewati persoalan yang sulit. 2 bulan lebih dia terkatung-katung, tetapi terbukti perkataannya menyemangati dia hari demi hari, dan akhirnya biasa ditolong dan diselamatkan. Untuk itulah firman Tuhan hari ini memberikan kita pencerahan lah, saya katakan seperti itu. Hidup dan mati dikuasai lidah. Mari kita mencamkan ini semuanya. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ketika gemah kebaikan kita ungkapkan, maka kita menuai, mendapatkan buah kebaikan. Tetapi ketika gemah hal yang tidak baik kita ungkapkan, kita gemakan, maka buah ketidakbaikan pun akan kita nikmati. Mari saudaraku, bila kita selalu suka menggemakan perkataan negatif dan melemahkan kita, saya yakin kita akan semakin lemah. Itu fakta saudaraku. Tetapi jika kita selalu gemar memperkatakan atau menggemakan perkataan-perkataan yang membangun, yang menyemangati, yang membuat kita optimis, dan perkataan-perkataan iman, saya sangat yakin maka kita akan mendapatkan kekuatan,
kita akan mendapatkan semangat yang dapat memampukan kita tentunya bisa menghadapi kesulitan-kesulitan kehidupan ya yang kita jalani ini hari demi hari. Dengan keyakinan pastinya bahwa bersama Tuhan kita pasti akan menang. Ini intinya saudaraku. Bagi orang beriman, mulut ini senjata kebenaran, bukan senjata yang melemahkan. Mari pakai mulutmu untuk meneguhkan imanmu untuk kuat dalam menghadapi apapun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu, tentunya masing-masing kita mempunyai pergumulan sendiri. Saya tidak tahu seperti apa saudara sedang menghadapi situasi sulit hari ini. Namun bila saudara sadar bahwa perkataan itu mempunyai peranan penting atas masa depan saudara, maka mari saudaraku pagi ini saya mengajak saudara, mari mempergunakan mulut kita hari ini untuk selalu mau menggemakan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang benar, perkataan-perkataan yang penuh berkat, yang tentunya itu dapat menguatkan diri kita atas apapun, atas diri kita, atas pekerjaan kita, atas keluarga kita, atas pasangan, anak, semua dalam hidup kita. Mari gemakan perkataan-perkataan yang baik atas semuanya itu. Akhirnya Tuhan kira menolong juga memampukan kita semua pada pagi ini menerima dan juga dapat memahami kebenaran ini menjadi kekuatan ya yang dapat memampukan kita hari ini bisa melihat kembali pertolongan Tuhan melepaskan kita dari segala perkara sulit yang kita hadapi hari ini. Akhirnya bersama dengan Tuhan kita pasti akan dimampukan untuk menang hari ini. Itu yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati dimanapun saudara mendengarkan renungan pagi ini. Kita berdoa saudara. Bapa kami menaikkan syukur karena Tuhan menyapa kami pagi ini dengan begitu indah untuk menyemangati hidup kami berjalan bersama dengan Tuhan. Mempergunakan mulut kami menjadi senjata yang meneguhkan iman kami melangkah bersama Tuhan. Berkatilah umat-Mu dimanapun yang lemah Tuhan kuatkan mereka. Yang jatuh Tuhan angkat. Yang putus asa beri harapan. Yang berduka dihiburkan Tuhan. Hamba terus doakan mereka yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang bergumul karena sakit penyakit. Ulurkan tangan-Mu jamah mereka, pulihkan, sembuhkan mereka Tuhan dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan hari Tuhan berkati, yang mengharapkan jodoh diberkati Tuhan. Bagi umat Tuhan dimanapun keluarga-keluarga yang mengharapkan keturunan bagi hidup rumah tangga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah bibit dan buah kandungan mereka Tuhan. Sehingga setiap mereka yang merindukan itu sekarang dijawab, dijamah, diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Hamba doakan juga bagi anak-anak kami dalam pergumulan pendidikannya Tuhan berkati dimanapun mereka saat ini. Tuntun mereka dalam roh takut Tuhan, karena takut akan Tuhan itulah permulaan pengetahuan bagi anak kami hari ini. Berkati juga umat-Mu yang bersuka cita hari ini karena berulang tahun. Penuhkan sukacita mereka, ajar mereka bersyukur karena semua itu adalah anugerah Tuhan atas hidup mereka hari ini. Bagi umat-Mu yang saat ini sedang mengalami pergumulan hidup yang sulit, yang berat, terbelenggu oleh persoalan-persoalan yang berat, bahkan oleh kuasa setan, kuasa gelap. Ketika mereka mendengarkan renungan dan doa ini, biarlah mereka dikuatkan, ditolong, dilepaskan, dibebaskan, dan diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang sudah hadapi hari ini, tetaplah semangat saudara, jadi kuat dalam Tuhan, bersukacita senantiasa, jangan menyerah, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara hari ini. Yakin saudaraku. Juga bagi saudara, kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat dan memang rindu didoakan, hubungi kami saudaraku di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa pagi ini. Itu keyakinan kami. Dan kami juga berharap bahwa saudara akan membantu kami untuk selalu mau membagikan renungan ini kepada sebanyak mungkin rekan, keluarga, saudara-saudara yang lain. Supaya mereka juga boleh menonton dan mereka diberkati Tuhan hari ini. Berikan juga komentar yang baik di link YouTube kami. Bagi saudara yang belum melakukannya, tekan tombol like, subscribe sebagai bentuk dukungan saudara untuk pengembangan channel dan pelayanan ini. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta di GKP Jemaat Khusus Warisan Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain tentunya. Tuhan Yesus memberkati hidup saudara di hari ini. Shalom.